Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, NIM 2019 dari kelas 4A06 akan menjelaskan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis adalah proses penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, atau paragraf, dan merevisi. Karena itu, langkah strategis bagi penyampaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh, pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Selanjutnya, tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, tepat waktu, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan orang, dan selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang mencangkup antara lain keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menggapai audiens, dan keputusan untuk memusatkan isi pesan tersebut. Berikutnya, pemahaman proses komposisi. Pesan bisnis yang efektif bertujuan untuk menarik perhatian pihak lawan komunikasi, karena itu pesan harus ringkas dan menunjukkan tujuan yang jelas. Tujuan dalam penulisan pesan bisnis yang efektif adalah lebih bersifat untuk menyatakan ide daripada mengesankan lawan komunikasi. Proses komposisi bukan merupakan faktor yang bersifat wajib ditaati, sehingga langkah-langkah dalam penyusunan pesan tidak harus mengikuti rumus tertentu yang bersifat matematis, melainkan diperlukan kesesuaian dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi komunikasi. Berikutnya, proses komposisi adalah proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang meliputi tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan meliputi maksud dan tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan kita sampaikan, saluran atau media yang akan kita gunakan. Yang kedua, organisasi dan komposisi. Mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasan atau agar mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, revisi. Proses perbaikan terhadap maksud dan isi pesan dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan, gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahaman, serta memperhatikan penggunaan kata-kata, kalimat, dan paragraf telah diekspresikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, tahap perencanaan pesan bisnis. Komunikator yang baik menyadari bahwa tahapan dalam proses komposisi kadang-kadang terjadi kesalahan komposisi. Karena itu, dalam menyusun pesan tertulis perlu memperhatikan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan. Tujuan penulisan pesan komunikasi perlu diperhatikan pada saat seseorang merencanakan pesan bisnis. Faktor yang perlu diperhatikan adalah menjaga
itikat baik audiens dan menciptakan kesan positif tentang pihak pengirim pesan tanpa mengesampingkan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan umum setiap bisnis adalah menyampaikan informasi, menganjurkan dan menjalani kerjasama dengan audiens. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi dapat membantu proses pengambilan keputusan yang menyangkut antara lain keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menggapai audiens, keputusan untuk memusatkan isi pesan, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Sedangkan tujuan komunikasi bisnis meliputi memberikan informasi atau informing yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain, memberi persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar, terutama dilakukan pada saat melakukan negosiasi bisnis. Yang kedua, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dengan mudah dapat melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Yang berikutnya, pertimbangan pengiriman pesan. Sebelum menetapkan maksud untuk mengirimkan pesan, ada faktor yang perlu dipertimbangkan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang realistis. Pada umumnya orang tidak mudah untuk cepat berubah. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai tujuan yang mendasar, sebaiknya disampaikan secara realistis. Berikutnya, ketepatan waktu. Waktu yang tepat merupakan faktor penting dalam pengiriman dan penyampaian pesan. Jika seseorang atau organisasi sedang mengalami perubahan, pesan dapat disesuaikan dengan keadaan yang berlangsung sampai dengan segala sesuatu menjadi stabil dan ada perhatian terhadap pesan yang kita sampaikan. Ketepatan orang yang mengirimkan pesan. Meskipun semua tugas yang diberikan dapat diselesaikan tanpa bantuan orang lain, pihak atas mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang. Tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi. Seseorang karyawan harus bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini memiliki tujuan agar setiap komunikasi yang terjadi di dalamnya dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Dan yang terakhir, analisis audiens. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Menyangkut siapa mereka, bagaimana pemahaman mereka, latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin, dan minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Untuk menjawab semua itu, perlu adanya teknik atau metode dalam menganalisis audiens tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan profil audiens dengan cara menentukan ukuran dan komposisi audiens. Audiens dalam jumlah besar akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan audiens yang jumlahnya relatif sedikit. Diperlukan teknik komunikasi yang berbeda pula. Untuk audiens yang berjumlah kecil, materi dapat dikemas dalam satu laporan sederhana untuk dipresentasikan. Sebaliknya, untuk audiens dalam jumlah yang besar, materi sebaiknya dibuatkan makalah atau laporan dengan gaya atau format penulisan yang formal.
Dua, menentukan siapa audiensnya. Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, perlu diidentifikasikan yang paling dominan di antara mereka. Yang ketiga, mengetahui bagaimana reaksi audiens. Setelah mengetahui audiens, selanjutnya perlu diketahui reaksi yang mungkin dimunculkan dari audiens tersebut. Jika audiens yang terlibat merupakan orang-orang kurang kritis, maka presentasi sebaiknya disajikan langsung pada bagian kesimpulan dan saran. Perlu dihindari melakukan diskusi karena akan kurang efektif. Berikutnya, mengetahui pemahaman audiens. Dalam penyampaian pesan-pesan perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut diri audiens seperti latar belakang audiens, pendidikan, usia, serta pengalaman. Jika terjadi perbedaan yang terlalu jauh dengan komunikator, maka perlu diputuskan seberapa besar audiens tersebut harus dididik. Kemudian, mengetahui bagaimana hubungan antara komunikator dengan audiens. Jika antara komunikator dan audiens belum saling mengenal, maka tugas seorang komunikator menyampaikan sesuatu atau pesan dengan penampilan yang meyakinkan. Hal ini bertujuan agar audiens termotivasi untuk mendengar dan menyimak pembicaraan, sehingga pesan dapat disampaikan dengan baik. Kemudian, memuaskan kebutuhan akan informasi audiens dengan tahap sebagai berikut. Menemukan keinginan audiens. Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi, maka komunikator harus dapat menemukan apa yang ingin diketahui oleh audiens dan segera memberikan informasi yang diminta. Kemudian, memberikan informasi secara keseluruhan beserta tambahannya. Harus dapat diusahakan setiap informasi penting yang diminta oleh audiens tidak terlewatkan. Perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pesan disampaikan kepada audiens. Hal ini untuk mengantisipasi agar apa yang diminta audiens sesuai dengan yang diberikan oleh komunikator. Kemudian, informasi yang diberikan harus akurat. Informasi yang disampaikan hendaknya informasi yang benar, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi, seseorang komunikator perlu menyampaikan permohonan maaf serta segera memperbaikinya. Kemudian, memilih ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Berusaha untuk menemukan hal-hal penting yang bersifat menarik bagi audiens. Memberikan perhatian khusus pada hal tersebut agar audiens merasa terpuaskan dengan apa yang telah disampaikan. Kemudian, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Berusaha untuk mengubah pola pikir serta perilaku audiens melalui pendekatan argumentasi yang rasional. Beberapa jenis pesan harus dirancang agar memiliki tujuan memotivasi audiens untuk mengubah perilaku mereka. Kemudian, yang terakhir, pemilihan saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu komunikasi lisan atau oral dan komunikasi tertulis atau written. Pilihan mendasar antara berbicara atau menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan, audiens, dan karakteristik dari kedua saluran komunikasi tersebut. Yang pertama, komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah kemampuannya dalam memberikan umpan balik dengan segera.
Saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikan adalah sederhana, tidak diperlukan catatan yang permanen. Komunikasi lisan menyangkut antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, pembicaraan melalui telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok, seminar, workshop, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. Agar komunikasi lisan dapat berjalan dengan baik dan menarik, perlu adanya sarana pembantu yang dapat mendukungnya. Sarana pembantu tersebut biasanya berbentuk audio visual seperti film, video, LCD proyektor, dan tampilan slideshow atau pada PPT. Berikutnya, komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kebaikan komunikasi ini adalah penulis memiliki kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Format tulis diperlukan jika informasi yang disampaikan bersifat kompleks. Dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang. Dalam memilih saluran dan media komunikasi perlu dipertimbangkan tingkat kepentingannya, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaan, emosional, dan biaya pengiriman serta harapan dari audiens. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi bisnis tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Bila mana dalam penyampaian materi tersebut terdapat kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.